Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berbagi Lagi. Sahabat beriman, semoga rahmat, maghfirah, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita semua. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Sahabat berbagi, tidur merupakan cara beristirahat terbaik yang dibutuhkan oleh setiap manusia setelah seharian beraktivitas. Dengan porsi tidur yang cukup, seseorang dapat menjalankan aktivitas kesehariannya secara maksimal. Agama Islam telah mengatur segala aspek perkara kehidupan kita, termasuk di dalamnya adalah waktu tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan supaya kamu bersyukur." Quran Surat Al-Qasas ayat 73. Sahabat berbagi yang beriman, walaupun demikian, ada waktu-waktu tertentu yang tidak dianjurkan bagi seseorang untuk tidur dan sebaiknya dihindari. Yang pertama, tidur setelah sholat subuh. Salah satu waktu tidur yang tidak dianjurkan adalah tidur usai menunaikan sholat subuh atau hailullah. Kata hailullah sendiri diambil dari kata halla, yahulu, haulan, yang bermakna mencegah atau menghalangi. Tidur setelah sholat subuh sebaiknya kita hindari, karena di waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk umatnya seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila engkau telah selesai sholat subuh, janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki." Hadis riwayat Tabrani. Sementara dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim mengatakan, di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah atau waktu meraih kebaikan yang banyak. Yang kedua, tidur setelah sholat asar menuju maghrib. Waktu tidur yang tidak dianjurkan selanjutnya yaitu tidur selepas sholat asar atau ailullah. Kata ailullah diambil dari kata ilat yang bermakna penyakit. Memang benar bahwasanya tidur setelah sholat asar hingga menuju waktu maghrib dapat menyebabkan beberapa efek buruk bagi kesehatan. Misalnya menimbulkan penyakit, memicu stres, bahkan membuat seseorang mengalami linglung. Sebagaimana telah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidur setelah sholat asar, lalu akalnya hilang, maka janganlah dia mencela atau menyalahkan kecuali dirinya sendiri." Selain itu, biasanya orang yang tidur pada waktu usai sholat asar sampai waktu maghrib akan mengalami kelelahan. Jadi sebaiknya hal ini dihindari karena lebih banyak menyebabkan keburukan. Yang ketiga, tidur sebelum menunaikan sholat isya. Tidur sebelum melakukan sholat isya juga termasuk dalam waktu tidur yang tidak dianjurkan. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini karena bisa menyebabkan
umat muslim melewatkan sholat Isya hingga keesokan harinya. Para muhadisin atau ahli hadis menerangkan makruhnya tidur sebelum sholat Isya. Oleh sebab itu, At-Tirmizi mengatakan, mayoritas ahli ilmu hadis menyatakan makruh hukumnya tidur sebelum sholat Isya dan mengobrol setelahnya. Dan sebagian ulama lainnya memberikan keringanan dalam masalah ini. Abdullah bin Mubarak mengatakan, kebanyakan hadis-hadis Nabi melarang. Sebagian ulama memperbolehkan tidur sebelum sholat Isya khusus di bulan Ramadan saja. Jadi, sesekali diperbolehkan jika merasa lelah. Tetapi tidur sebelum sholat Isya ini jangan dijadikan kebiasaan. Tidurlah setelah sholat Isya dan lebih bagus lagi apabila bangun tengah malam untuk menunaikan sholat sunnah, seperti sholat tahajud dan sholat witir. Sahabat berbagi, itulah 3 waktu tidur yang tidak dianjurkan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.